Saudaraku, setiap kali kita mendengar kata tenggelam, wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan atau membayangkan sesuatu yang sangat tidak diinginkan untuk terjadi. Kalau sampai ada, oh dia tenggelam, oh berarti butuh pertolongan. Oh dia tenggelam, oh berarti sedang dalam keadaan bahaya. Nah, apakah setiap orang ada kemungkinan untuk tenggelam dalam kehidupan? Memang tidak harus tenggelam dalam air atau di lautan, di kolam, di mana saja. Tetapi tenggelam bisa menjadi salah satu kondisi pada seseorang ketika ia berada di bawah wibawa dan kuasa yang lainnya membelenggunya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal itu. Ada satu peristiwa yang menarik, yaitu ketika dalam perjalanan melewati danau itu, murid-murid Yesus mengalami satu persoalan yang besar, gelombangnya begitu besar, mengombang-ambingkan perahunya, sehingga dan mereka sudah berusaha untuk mengatasi itu dengan cara menguras semua air yang ada di dalam perahu itu dan juga melempar semua barang-barang yang di dalam perahu itu, tetapi tidak kunjung teduh, tidak kunjung reda, dan tidak terkendali perahu itu, sampai pada saatnya murid-murid lihat itu hantu, padahal yang datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu bukan hantu, itu Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika Petrus melihat bahwa itu Tuhan Yesus Kristus, guru, biarkanlah saya datang menghampirimu, kemarilah. Tuhan Yesus Kristus mengatakan kemarilah. Lalu Petrus berusaha untuk keluar dari perahu itu dan berjalan di atas air. Dia bisa melangkah memandang Yesus dengan penuh harapan dan penuh keinginan untuk berjalan di atas air. Dan akhirnya dia melangkah 1, 2, anginnya tidak juga. Ketika dia berjalan di atas air, anginnya tidak kunjung reda, tidak kunjung teduh, dan gelombang itu begitu dahsyat. Dan ketika perhatian Petrus lebih tertuju dan berorientasi ke sekitar dan angin yang menerpanya itu, dihantui rasa ketakutan, kecemasan, sehingga akhirnya ia tidak lagi percaya bahwa yang membuat dia berjalan di atas air adalah Yesus dengan dan dalam kuasanya. Akhirnya dia tenggelam. Petrus tenggelam. Ketika dia tenggelam, lalu apa yang dia lakukan? Guru tolong, guru tolong. Lalu Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangannya dan menarik Petrus dari gelombang lautan yang menenggelamkannya itu, lalu membawanya ke perahu. Dan setelah itu Yesus menegurnya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, apa yang menjadi sebab Petrus dihantui dengan rasa takut yang begitu besar, padahal yang mengajak kemarilah itu adalah Yesus Kristus, karena dia lebih percaya akan pikiran dan hatinya bahwa angin yang begitu kuat itu akan menenggelamkan dan membinasakan. Maka jadilah seperti ketidakpercayaan itu, kebimbangannya itu, dan itulah yang tragis sekali. Jadi kalau kita hidup ini selalu saja diliputi dengan rasa ketidakpercayaan kepada Tuhan yang telah mengulurkan tangannya dan menjanjikan untuk menolong, maka akan membawa kita tenggelam dalam lautan kehidupan yang membuat kita hidup selalu dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan serba ketidaknyamanan dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah aku yang mempersilahkan kamu untuk datang kemari dan berjalan sebagaimana aku berjalan? Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Saya kira kita tidak mau kita tenggelam dalam kehidupan kita, sehingga rasa takut, kekhawatiran, kecemasan itu menggerogoti pikiran hati kita, sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita dengan lancar. Jangan sampai hatimu, perasaanmu, ketidakpercayaan menenggelamkan engkau dalam lautan kehidupan yang penuh dengan problematika. Percayalah dan tetaplah percaya. Pandanglah pada Yesus yang membawa dan memimpin imanmu menuju kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.